Namun di dalam hati teman saya itu memiliki hati yang tulus nih. Seperti ini ya manusia. Kalian menjadi manusia yang baik. Aja berisik bang. Yang paling diutamakan ketika bertemu dengan orang yang baru kalian kenal adalah adab dan sopan santun. Itu benar sekali nih. Mungkin saja apa yang kalian perlihatkan di orang baru kalian kenal bisa saja menyakiti hatinya. Ya, terima kasih banyak atas ujangannya. Ya, saya mewakili teman saya benar-benar meminta maaf atas hal itu nih. Dik mau pesing apa dik? Ini ya. Maaf ya. Lalu apa yang bisa saya bantu? Jadi seperti ini nih. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi. Apakah nenek mengenal sebuah tempat yang bernama Lobo? Kenapa? Ada apa? Apa yang kalian... Seharusnya kalian tidak mengingatkan saya dengan tempat itu. Saya sudah lama melupakan. Seharusnya itu benar-benar sudah hilang dari pikiran saya. Tetapi kalian mengingatkan lagi. Yang bingung ngomong tua kena apa salah sih? Ya, saya tahu nih. Mungkin bukan maksud saya di sini untuk mengingatkan masa-masa kelam nenek ketika berada di dalam Lobo ataupun hal-hal lainnya. Tapi kami di sini datang bertanya kepada nenek. Kami sejujurnya menginginkan dan mencari tahu informasi yang banyak mengenai Lobo itu, Nek. Berarti nenek benar-benar mengetahui Lobo itu apa? Seperti ini manusia. Kalau kalian masih bisa hidup di tempat lain, urungkan niat kalian untuk hidup di dalam Lobo. Sungguh, Lobo bukan tempat yang tepat untuk kalian menjalani kehidupan. Lobo bukanlah tempat yang bisa diidam-idamkan. Tidak sesuai apa yang kalian bayangkan. Hidup di Lobo tidak seperti kalian hidup di permukaan bumi ini, manusia. Ya, kami juga mengetahui hal itu, dan kedatangan saya ke sini bukan bermaksud saya ingin tinggal di dalam Lobo. Namun kami semua sedang memiliki misi dan tujuan menginginkan mengeluarkan semua makhluk yang berada di dalam Lobo. Saya bingung harus mulai dari mana. Nol nih. Ya seperti ini saja, nih. Saya hanya ingin bertanya mengenai apa saja yang diketahui oleh nenek tentang Lobo. Yang paling utama itu adalah sebenarnya kelemahan-kelemahannya. Terus makhluk siapa saja yang ada di dalam selain Welek Sambikala. Bukankah pemimpinnya Welek Sambikala? Ya, kau benar. Seperti ini. Mungkin saya akan menceritakan dari awal saya masuk ke dalam Lobo. Saya adalah rombongan yang pertama yang menghuni Lobo yang berada di dalam tanah itu, manusia. Ya. Dulu saya sama seperti kalian.
saya juga manusia. Saya diiming-imingi oleh makhluk yang bernama Welek Sambikala. Tetapi yang datang ternyata bukan Welek Sambikala, melainkan tangan kanan dari Welek Sambikala itu sendiri. Kami diiming-imingi bahwasanya ada kehidupan yang jauh lebih layak. Perlu digarisbawahi juga manusia. Saya ketika hidup di permukaan bumi dulu, hidup penuh dengan kekurangan. Ketika ada yang menawarkan hidup jauh lebih layak ketimbang kehidupan saya dulu, sudah pasti saya akan tergiur untuk mengikutinya. Dengan rasa penuh keyakinan, saya mengikuti mereka. Saya masuk ke dalam lobu dan memulai kehidupan baru di dalam sana. Namun, setelah saya hidup beberapa tahun di dalam lobu, saya menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan di sana. Kejanggalan yang pertama adalah dari Welek Sambikala. Saya tidak pernah melihat Welek Sambikala sampai tiba pada waktunya. Setelah saya mencari tahu semuanya tentang lobu, saya memiliki jalan sendiri untuk ke pusat di mana para penguasa itu bersemayam. Dan untuk pertama kalinya di dalam lobu, saya bisa melihat Welek Sambikala yang sangat mengerikan itu. Di dalam saya mengintip pembicaraan mereka dan menyaksikan mereka yang para penguasa, saya mendengar ada yang mengatakan kepada Welek Sambikala, rencana kita hampir selesai. Mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan menjadi penguasa di permukaan bumi. Di situ saya menyimpulkan bahwasanya Welek Sambikala itu membawa manusia-manusia yang berada di permukaan bumi menuju ke dalam lobu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Welek Sambikala ingin menjadi penguasa di permukaan bumi tanpa adanya saingan, tanpa adanya penghalang. Nantinya ketika Welek Sambikala sudah benar-benar menjadi penguasa di permukaan bumi, dia akan menciptakan keturunannya sendiri, keturunan yang akan taat kepada perintahnya, keturunan yang nantinya akan bisa Welek Sambikala manfaatkan. Berangkat dari situ, saya mencoba mencari jalan keluar untuk keluar dari lobu. Ketika itu peraturan belum terlalu banyak, tetapi yang jelas aturan pertama yang benar-benar kuat di sana adalah siapapun yang memberontak kepada penguasa, dia akan terkena hukum pembersihan. Saya mengetahui bahwasanya hukum pembersihan itu benar-benar tidak menguntungkan bagi siapapun yang memberontak. Maka dari itu saya mencari jalan keluar lain. Saya mencari di gudang yang dimana gudang itu menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia yang berada di dalam lobu. Baik itu jalan keluar
Lobu, jalan masuk Lobu, dan siapa saja penguasa yang berkuasa di dalam Lobu. Lobu sungguh sangat rumit manusia. Mustahil manusia seperti kalian bisa masuk ke dalam Lobu tanpa ada bantuan dari sang penguasa. Sangat mustahil manusia. Namun saya berhasil mengambil beberapa rahasia yang ada di dalam gudang itu, dan saya berhasil keluar. Tetapi perjuangan saya tidak sampai di situ manusia. Ketika saya keluar, saya kira saya sudah bebas. Ternyata saya masih dikejar-kejar hingga saya menemukan desa ini